Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di Logis. Kali ini saya akan coba membuat video tentang analisis saham Adaro. Nah, saya sendiri pegang saham Adaro 1000 lot, masih saya pegang sampai hari ini. Average saya di sekitaran 2400. Tapi sebelum itu, disclaimer on, ini bukan suatu ajakan atau rekomendasi beli atau jual. Kalau kalian beli atau jual, risiko atau keuntungannya tanggung sendiri ya. Saya analisa aja. Oke kawan-kawan, kita pergi ke Adaro dulu. Mana ada? Ini Adaro. Nah, video ini saya buat udah tanggal 10 ini ya, hari Selasa, 10/12/2024. Adaro hari Senin tanggal 9 naik 16,52%. Naik sangat tinggi nih ya. Untuk saham sebesar Adaro ini, market cap-nya berarti ada raksasa besar yang masuk gitu. Dengan dana jumlah. Nah, sangat menarik untuk Adaro ini kawan-kawan. Nanti saya akan bilang proyeksi harga saya di Adro, tapi kalian pasti banyak ketawa nanti dan anggap ini lelucon, tapi saya mau kasih dasar-dasarnya dulu. Nah, menurut saya nih ya, Adro ini bakal ke 5.000. Dia bisa ke 5.000, ada potensi 5.000. Kapan nggak tahu, tapi dia bisa 5.000 menurut saya. Kenapa? Nah, dasar hipotesis saya apa? Nah, ini saya jelaskan. Sebelum itu kita coba lihat dulu keuangan. Data keuangan terakhirnya menunjukkan, ini saya buka balance sheet-nya, neracanya kan, kuartal 3 2024. Kita lihat di sini total aset lancarnya 62 triliun, total aset tidak lancar 102 triliun, total aset 5 triliun, total liabilitas 41,7 triliun, total ekuitas 123,4 triliun. Nah, ini kan data keuangan terakhir dari Adaro, belum diupdate mungkin setelah divestasi AADI. Saya nggak tahu nanti ekuitasnya jadi berapa di kuartal 4 2024, tapi kita pakai perhitungan yang terakhir aja ini. Datanya ada dulu kan. Nah, kalau nggak datanya, apa yang mau kita jadikan basis data kan gitu. Nah, ekuitasnya ada 123,4 triliun. 123,4 triliun dibagikan jumlah lembar saham beredarnya banyak 30,76 M. 30,7 M. Nah, dapatlah harga wajar Adro ini sebetulnya di 4.000. Nah, harga wajar Adro ini di 4.000. Ini harganya 2.680 masih kan. Jadi masih jauh kali gap. Saya yakin ini akan dibantai habis-habisan sama yang punya uang besar dan dibeli. Maksud saya, kata dibantai itu dibeli lagi habis-habisan. Jadi harga sahamnya akan naik. Itu kenapa saya bilang Adro ini bisa ke 5.000. Bahkan bisa ke 50.000 menurut saya. Jadi saya jelaskan hipotesis sederhana ini. Mungkin terlihat ngawur ya, tapi nggak tahu di masa depan ya. Lihat ini. Nah, tadi kan harga wajarnya 4.000 kan. 4.000 berdasarkan price to book value. Nah, ini kan EPS-nya asumsinya nanti 2024 776 ya kan. Sementara harga sahamnya 2680. Berarti PE ratio-nya berapa? 10 dibagi 76. 3,45 kali. Katakanlah 3,4 kali ya. Nah, kan masih terbilang sangat murah kali. Berarti misalnya PE-nya 10 kali lah. PE menurut saya rata-rata di IIC 10 kali lah Adaro. Berarti kan tadi 776 kan laba persamanya 776 kali 10. Nah, bahkan kalau dari sisi PE menurut saya dia 7.760 seharusnya harga Adaro. Dari sisi PBV 4.000 seharusnya. Jadi masih pokoknya Adaro under value. Itu kesimpulannya kan. Nah, dasar saya bilang Adaro bisa ke 5.000 atau bahkan 50.000, ini hipotesis saya aja ya kan. Apa? Saya berkacanya dari saham brand kawan. Kenapa? Karena ini dua pemain besar di sektor green energy yang baru
dan dipegang oleh swasta gitu kan. Kalau kita tanya misalnya PGEO gitu kan, itu kan apa ya, basisnya pemerintah karena pengendalinya Pertamina. Jadi saya lebih suka ke swasta gitu karena menurut saya lebih efisien dan cepat gitu perkembangannya. Nah, di sini misalnya kita baca berita dari investor.id nih. Saham Adro melonjak mendadak, era baru dimulai. Ini artikelnya dibuat 9 Desember. Nah, kenapa dibilang era baru dimulai? Karena Adaro ini akan fokus dia bermain di, nah, Sukor Sekuritas memandang alam trade resources Indonesia Adaro memiliki posisi yang baik untuk menjadi salah satu penyedia energi terbarukan terkemuka di Indonesia dengan total kapasitas energi terbarukan sebesar 1,7 gigawatt yang saat ini sedang dikembangkan, yang terdiri dari 1,3 gigawatt dari pembangkit tenaga air dan 0,4 gigawatt dari pembangkit listrik tenaga surya. Nah, jadi dia besarnya itu di hydro kan, hydro energy. Kenapa? Karena dari tenaga air dia 1,3 gigawatt dia potensi pengembangannya dan 0,43 gigawatt dari pembangkit listrik tenaga surya. Nah, jadi sedikit arahnya sama kayak brand main di green energy. Tapi kalau brand ini green energy itu EBT-nya itu lebih mengarah ke energi panas bumi. Jadi dia mau ngambil panas bumi dari aktif, gunung berapi aktif, dari dalamnya itu uap panasnya itu disedot sehingga uap panasnya itu, kalau uap panasnya itu menggerakkan turbin jadi listrik, energi listrik gitu kan. Nah, jadi konsep energi yang menggerakkan sesuatu jadi listrik itu bagi brand dia ngambilnya dari panas bumi. Nah, panas bumi ini kita Indonesia termasuk beruntung karena banyak gunung berapi. Jadi brand ini ngambil sisi green energy itu dari pemanfaatan energi panas bumi. Nah, kalau Adaro dia lebih ke hydro energi air, pembangkit listrik tenaga air sama pembangkit listrik tenaga surya, tapi lebih besar kapasitasnya dari yang kita baca ini dia di pembangkit listrik tenaga air. Nah, 50% memiliki Adro kan lewat Adro Adro Green Energy. Nah, jadi letak bedanya di situ aja. Nah, kenapa saya katakan hipotesis saya Adro bisa aja ke 5.000 atau 50.000 di masa depan? Karena misal brand ini lah kan, brand ini PE ratio-nya sampai 640 kali kan, 140 kali, bayangkan itu. Price to book value-nya 143 kali. Nah, sementara Adro price to book value-nya jangankan 143 kali, satu kali aja belum ada, 0,72 kali. Katakanlah misal ini kan sebetulnya konsep bisnisnya sama aja, intinya green energy. Tetapi dari sisi kalau kita mau main fundamental betul-betulan, dari sisi laba kan sebetulnya lebih besar laba Adaro, dan Adaro itu udah kuat kali manajemennya kan. Brand aja labanya masih 1,7 T sampai kuartal 3 2024. Adaro labanya udah berapa nih? 23,8 T, jauh kali sebetulnya kan. Nah, tetapi itu tadi kenapa bisa brand semahal ini? Karena brand inti bisnis green energy ini dia jual future value kan kawan. Future value itu apa? Masalah bumi ini kan sekarang semakin panas bumi ini kan. Nah, kenapa? Karena banyak polusi karbon gitu kan. Nah, jadi supaya untuk mengurangi itu energi fosil untuk mengapakan listrik seperti batu bara harus dikurangi. Itu intinya. Nah, jadi kayak mana caranya? Dibuat lagi energi yang dia nggak banyak menyumbang karbon jadi radioaktif sehingga bumi makin panas, ya kan? Nah, itulah intinya, sama-sama pemain green energy. Nah, kenapa bisa brand PBV-nya sampai 143 kali, sedangkan labanya masih segini? Adro yang labanya segini, tapi PBV-nya di bawah 1. Nah,
Itu nggak logis menurut saya, kawan. Jadi misalnya gini lah, ini kan PBV brand 143 kali kan. Katakanlah PBV Adro jadi 10% dari PBV brand. Berarti 14,3 kali kan. Katakanlah PBV Adro 14 kali aja. 14 kali kan. Kalau 14 kali PBV Adro, berarti berapa itu? Kalau PBV satu kali aja, tadi kita nilai harga wajarnya 4.000 kali 14. Kalau PBV-nya 14 kali. Nah, sampai 56.000 kan. Jadi masa dia 5.000 aja nggak bisa, sementara brand bisa. Sebetulnya kan pola permainan masa depannya sama, jualan future value-nya itu energi, jauh ini energi. Jadi menurut saya peluang di Adro sangat besar sekali, kawan-kawan. Itu kenapa saya bandingkannya sama brand, karena sektor bisnisnya bakal sama, cuman sumbernya aja yang beda. Kalau brand kan energi panas bumi, kalau Adaro itu dia membagi listrik tenaga air, lebih ke hydro energi. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat, menjadi referensi kalian. Sekali lagi saya disclaimer ini bukan ajakan beli atau jual suatu saham. Kerugian dan keuntungan kalian tahu. Terima kasih, sampai jumpa di video. Thank you.